Hello good people, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar mengenai salah satu agama di Indonesia, yaitu agama Buddha. Kata Buddha merupakan gelar yang diberikan kepada Siddhartha Gautama. Buddha sendiri artinya yang sadar. Semangat dasar dalam pengajaran Buddha yakni Ehipassiko. Sebagaimana Guru Agung Buddha mengajarkan untuk datang dan buktikan ajarannya. Dasar pengajaran Ehipassiko ini adalah salah satu ajaran yang penting dalam agama Buddha. Maksud dari ajaran tersebut adalah jika suatu ajaran dapat membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, maka laksanakanlah ajaran tersebut. Dhamma adalah jalan yang mesti dilalui manusia. Sangha adalah contoh nyata mereka yang telah merealisasikan tujuan dengan jalan Dhamma, sehingga semakin memperkuat tekad untuk menempuh jalan Dhamma. Agama Buddha menganut paham filsafat atau non-teisme yang asalnya dari negara India bagian timur. Ajarannya didasarkan pada semua yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Agama ini mulai tersebar di wilayah India sejak abad ke-6 sampai ke-4 sebelum Masehi. Secara umum, ajarannya meliputi berbagai ilmu yang berkaitan dengan filosofi, tradisi, ilmu, meditasi, kepercayaan, keyakinan, dan berbagai macam praktik spiritual yang dihubungkan dengan Buddha. Agama Buddha berasal dari India kuno sebagai tradisi yang disebut dengan Sramana. Buddha dikenal oleh umatnya yang disebut Buddhis sebagai Sang Maha Guru Agung yang telah mendapat pencerahan dan membagi ilmunya untuk membantu sesama dalam mengakhiri masalah dan penderitaan yang dialami. Dengan cara menghilangkan kebodohan, rasa tidak tahu, keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin dalam dirinya. Padamnya nilai-nilai negatif dalam diri ini disebut dengan Nibbana. Untuk bisa mencapainya, seorang Buddhis harus melakukan berbagai perbuatan baik, menghindari melakukan perbuatan tercela, melakukan praktik meditasi untuk menjaga pikiran supaya selalu pada arah yang benar, serta memiliki pemahaman yang baik tentang jasmani dan rohani. Dua aliran utama Buddhisme adalah Theravada, Mahayana, dan Vajrayana yang merupakan bagian dari Mahayana. Dalam Buddhisme Theravada, tujuan utamanya adalah pencapaian kebahagiaan tertinggi Nibbana yang dicapai dengan mempraktekkan jalan mulia berunsur 8 sehingga melepaskan diri dari apa yang dinamakan dengan siklus penderitaan dan kelahiran kembali. Buddhisme Mahayana beraspirasi untuk mencapai kebuddhaan melalui jalan Bodhisattva, suatu keadaan di mana seseorang tetap berada dalam siklus untuk membantu makhluk lainnya mencapai pencerahan. Salah satu ajaran Buddha adalah nilai kebenaran mulia yang ditujukan untuk semua orang tanpa membedakan ras, suku, agama, dan budayanya. Ajaran ini ditemukan oleh Siddhartha Gautama saat ia sedang melakukan meditasi di bawah pohon Bodhi sampai ia akhirnya mendapatkan penerangan sempurna menjadi seorang Buddha. 4 kebenaran mulia itu adalah: yang pertama, kebenaran tentang dukkha. Berbagai masalah atau penderitaan yang dialami manusia di dunia ini bisa dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu penderitaan biasa seperti sakit perut, flu, atau sakit yang biasa terjadi. Kemudian penderitaan yang terjadi karena adanya perubahan seperti berpisah dengan orang terkasih,
perasaan putus asa, dan lain-lain. Dan yang terakhir, penderitaan yang terjadi karena jasmania, seperti lahirnya seseorang sebagai manusia. Yang kedua, kebenaran tentang sebab duka. Munculnya ketiga duka ada sebabnya, yaitu karena manusia diselimuti rasa benci, sifat serakah, hingga batin yang gelap, sehingga berujung pada kelahiran berulang dari waktu ke waktu, dari satu alam menuju alam berikutnya. Yang ketiga, kebenaran tentang lenyapnya duka. Penderitaan yang dialami seseorang juga bisa berakhir saat orang tersebut melakukan cara-cara yang benar. Kebahagiaan ini bisa dicapai saat seseorang telah terbebas dari penderitaan yang dialaminya, yang disebut dengan kebahagiaan nirwana. Nirwana bukanlah sebuah tempat, melainkan kondisi saat seorang Buddhis telah memiliki pemikiran yang jernih, terbebas dari segala sifat buruk dan kegelapan batin. Mereka yang berhasil mendapatkannya tentu telah berhasil menghilangkan ego dalam diri, sifat jahat dan nafsu, serta mendatangkan kebijaksanaan dalam hidup. Yang keempat, kebenaran tentang dukkha nirodha gamini patipada magga. Ajaran ini berisikan tentang cara melenyapkan dukkha dalam diri. Ada 8 cara yang bisa dipakai, yaitu pengertian dan pikiran yang benar, perbuatan, ucapan, dan pencarian yang benar, konsentrasi, perhatian, dan daya upaya yang benar. Katina merupakan upacara persembahan jubah kepada sangha usai menjalani wasa. Wasa merupakan perayaan yang berlangsung selama 3 bulan. Perayaan ini merupakan waktu bagi umat Buddha untuk berdana kepada para biku sebagai tanda rasa syukur mereka. Katina ini biasanya dirayakan pada bulan Oktober atau November. Asada. Pada hari raya ini, umat Buddha memperingati peristiwa khotbah Dhamma Cakkappawatna Sutta oleh Buddha kepada Panca Waggiya di Taman Rusa Isapatana pada 588 sebelum Masehi. Panca Waggiya adalah 5 pertapa atau biku, yaitu Kondana, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Umat Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia yang menjadi landasan Buddha Dhamma. Wihara yang kami kunjungi saat itu termasuk dalam aliran Theravada yang beralamatkan di Telaga Bodas, nomor A1, Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Saat itu, kami ditemani oleh 2 narasumber, yaitu Ko Indra dan Pak Agus. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka, yang artinya Tri itu adalah 3, Pitaka keranjang. Dalam aliran Theravada, seluruh naskah tertulis dalam bahasa Pali, yaitu bahasa yang dipakai di sebagian India, khususnya bagian utara, pada zaman Sang Buddha. Agama Buddha Theravada dan beberapa sumber lain berpendapat bahwa Sang Buddha mengajarkan semua ajarannya dalam bahasa Pali di India, Nepal, dan sekitarnya selama 45 tahun terakhir hidupnya sebelum dia mencapai parinibbana. Pengikut-pengikut Siddhartha kemudian mencatat dan mengklasifikasikan ajarannya dalam 3 buku, yaitu Sutta Pitaka atau khotbah-khotbah Sang Buddha, Vinaya Pitaka yang berisi peraturan atau tata tertib para biku, dan Abhidhamma Pitaka, yaitu ajaran hukum metafisika dan psikologi.
Untuk bacaan sehari-hari, bukunya adalah Parita Suci yang berisi doa-doa, bahasanya adalah bahasa Pali. Buku ini digunakan sehari-hari oleh mereka. Ketika memasuki ruang ibadah di dalam wihara, setiap orang yang datang harus melepaskan alas kaki, menggunakan baju yang sopan dan rapi. Wihara ini menganut aliran Theravada, berbeda dari dua aliran lainnya. Mereka lebih banyak menggunakan bahasa lokal dibandingkan dua aliran lainnya. Konsep yang mereka pegang teguh adalah kebahagiaan semua makhluk. Maka, apapun yang mereka perbuat, jangan sampai melawan pengharapan tersebut. Berkaitan dengan ini, apapun yang mereka lakukan dan putuskan harus benar-benar sejalan dengan harapan mereka. Oleh kesadaran inilah, maka umat Buddha meminimalkan dirinya membuat penderitaan bagi makhluk lain. Bagi mereka, selalu ada jalan yang lebih baik daripada menghadirkan penderitaan bagi makhluk lain, melainkan harus sebisa mungkin mengusahakan. Cara berpikir mereka yang mereka gunakan adalah menempatkan diri pada makhluk lain, dalam arti memposisikan diri jika menerima perlakuan demikian dari sesama makhluk. Tuhan dalam kepercayaan mereka merupakan pencapaian atau titik akhir dari perjalanan panjang dalam lingkaran kehidupan. Maka, memang tidak dapat dijelaskan bahwa Tuhan adalah pribadi. Seseorang akan mengalami siklus kehidupan, terlahir berjuta-juta kali, sampai akhirnya bisa mencapai nirwana. Mereka sangat menekankan penderitaan. Tujuannya adalah lepas dari penderitaan. Sistem karma yang dipegang juga mempengaruhi pandangan mereka mengenai kebijaksanaan hidup. Pengharapan kebahagiaan semua makhluk juga termasuk dalam doa yang mencakup semua doa lainnya. Berkaitan dengan sembahyang, mereka tidak terikat oleh waktu dan tempat. Mau kapanpun dan dimanapun dapat melakukan sembahyang. Adapun sembahyang secara komunal akan dipimpin oleh satu pemimpin yang memang dipersiapkan untuk memimpin jemaat. Sembahyang secara komunal dilakukan di hari Minggu. Juga tersusun dari beberapa komisi, yaitu umum, pemuda remaja, dan sekolah minggu. Bagi mereka, pikiran sangat penting karena menentukan apa yang akan diperbuat olehnya. Apakah itu mendatangkan kebahagiaan atau penderitaan? Maka untuk menjaga diri mereka supaya tetap sadar melakukan apapun, ada ajaran mengenai meditasi. Sebagaimana para tokoh terdahulu, mereka melakukan hal yang sama, mengasingkan diri dari dunia, namun dalam perkembangannya, kehidupan umat Buddha harus seimbang. Dalam arti, tidak menyiksa diri dan tidak memanjakan diri. Umat Buddha mengambil keseimbangannya. Meditasi biasa dilakukan untuk menjaga keluar masuknya informasi di dalam pikiran, ibaratkan membangun kesadaran untuk fokus, menerima atau menolak informasi. Dengan demikian, mereka dapat lebih sadar dan melakukan apa yang mereka ingin untuk dilakukan. Ajaran Buddha menekankan pada cinta kasih. Mereka sungguh memperhatikan dan mengasihi semua ciptaan yang ada. Namun, tidak sepenuhnya sama dengan Kristen. Perbedaannya adalah Kristen tidak mengandai-andaikan diri menjadi makhluk lain untuk menjadi alasan tidak membuat tindakan yang menghadirkan penderitaan. Perbedaan dengan agama Kristen, yang pertama, kitab agama Buddha tidak bisa dibawa setiap hari seperti agama Kristen, karena kitab agama Buddha isinya sangat banyak, sehingga
tidak bisa dibawa kemana-mana. Terkait konsep penderitaan, bagi mereka penderitaan selalu ada di dalam dunia ini. Tidak akan ada saat di mana dunia dipulihkan. Tetapi pemulihan dari penderitaan itu adalah urusan pribadi. Tidak ada Tuhan, tetapi ajaran ini merupakan ajaran kehidupan, bagaimana berperilaku di dunia ini. Tujuan akhir hidup mereka adalah nirwana. Untuk mencapai itu, mereka harus lebih banyak melakukan karma baik hingga benar-benar pikiran terlepas dari penderitaan. Bagi mereka, alam manusialah yang beruntung dibandingkan alam dewa. Di alam manusia ini, ada kesempatan untuk berbenah diri, menata diri dengan sebaik-baiknya. Tidak demikian dengan para dewa yang tidak memiliki kesempatan untuk membenahi diri. Mengusahakan kebahagiaan segala makhluk. Artinya, memberi ruang kepada orang lain untuk hak-haknya, menghindari pemaksaan, perselisihan, dan sebagainya. Diri hadir melakukan karma baik bagi orang lain. Dengan menghargai pilihan orang lain, asalkan mengajarkan kebaikan. Kemudian, untuk acara tertentu, umat membagi-bagikan berkat bagi masyarakat sekitar. Tiap-tiap orang mengasihi sesama dan mengenalkan mereka pada kasih Allah. Namun, dalam pengertian Kristen, tidak semua yang dipandang baik adalah benar-benar baik. Kebaikan sejati dalam kekristenan dipusatkan pada kebaikan Allah. Apapun pertolongan yang kita berikan, itu haruslah membawa orang semakin dekat dengan Allah. Orang Kristen memiliki tujuan, yaitu menghadirkan Kristus sebagai penolong sejati. Orang Kristen bukan jawaban, tetapi perantara orang lain mengenal Allah. Tetapi di dalam ajaran Buddha, mereka berlaku berdasarkan diri mereka sendiri atas kehendak dan hak orang lain. Demikianlah pelajaran mengenai agama Buddha. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sejahtera. Namo Buddhaya.